Kronologi polisi terima uang damai, ternyata ditawari supir Rp600.000 dan diambil Rp200.000. Setelah identifikasi masalah, inilah masalahnya. 1. Penerimaan suap oleh anggota polisi. 2. Pelanggaran lalu lintas oleh supir travel. 3. Penyalahgunaan wewenang oleh anggota polisi. Masuk ke pembahasan pertama. 1. Penerimaan suap oleh anggota polisi. Penerimaan suap oleh anggota polisi merupakan pelanggaran kode etik dan hukum yang serius. Dalam kasus ini, Aibda EF menerima uang damai sebesar Rp200.000 dari supir travel yang ditilangnya. Meskipun awalnya ditawari Rp600.000, hal ini menunjukkan bahwa anggota polisi tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Penerimaan suap dapat merusak citra polisi dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. 2. Pelanggaran lalu lintas oleh supir travel. Pelanggaran lalu lintas oleh supir travel merupakan masalah yang serius karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan. Dalam kasus ini, supir travel melakukan pelanggaran lalu lintas dengan melambung kendaraan lain saat mengantre di lampu merah dan melebihi muatan. Hal ini menunjukkan bahwa supir travel tidak mematuhi aturan lalu lintas dan tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Pelanggaran lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan dan kerugian material. 3. Penyalahgunaan wewenang oleh anggota polisi. Penyalahgunaan wewenang oleh anggota polisi merupakan masalah yang serius karena dapat merusak citra polisi dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dalam kasus ini, anggota polisi tersebut memaksa supir travel membayar tilang dengan nada tinggi dan mengecam perekam video dengan UU ITE. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polisi tersebut tidak menjalankan tugas dengan profesionalisme dan tidak menghormati hak-hak masyarakat. Penyalahgunaan wewenang dapat menyebabkan kerugian material dan psikologis bagi masyarakat. Masuk pada pembahasan kedua, yaitu dasar hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pengubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau UU Tipikor. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Tipikor mengatur mengenai tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat atau pegawai negeri yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pidana yang dijatuhkan adalah pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 100 juta dan yang paling banyak 1 miliar. Masuk pada pembahasan ketiga, yaitu solusi. Solusi untuk penerima suap oleh anggota polisi bisa dilakukan dengan 1. Pengawasan dan penegakan kode etik kepolisian. 2. Memberikan sanksi yang tegas kepada anggota polisi yang terbukti melakukan suap. 3. Meningkatkan kesadaran dan kecakapan teknis anggota polisi dalam menjalankan tugasnya. 4. Membangun budaya integritas dan profesionalisme dalam institusi kepolisian. Solusi untuk pelanggaran lalu lintas oleh sopir travel bisa dengan cara meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas, seperti memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar lalu lintas, meningkatkan patroli pengawasan lalu lintas di daerah rawan pelanggaran, mengadakan kampanye keselamatan lalu lintas, dan pendidikan berlalu lintas. Solusi untuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota polisi bisa dengan cara meningkatkan pengawasan dan penegakan kode etik kepolisian, seperti memberikan sanksi kepada anggota polisi yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kesadaran dan kecakapan teknis anggota polisi dalam menjalankan tugasnya, membangun budaya integritas dan profesionalisme dalam institusi kepolisian. Masuk pada pembahasan keempat, yaitu action plan
yang bisa dilakukan dengan cara 1. Investigasi dan pemeriksaan, seperti melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap kasus penerima suap oleh anggota polisi dan penyalahgunaan wewenang, mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan memeriksa saksi-saksi, membuat laporan investigasi yang rinci dan akurat. 2. Sanksi disiplin, seperti memberi sanksi disiplin kepada anggota polisi yang terbukti melakukan penerimaan suap dan penyalahgunaan wewenang, menentukan jenis sanksi yang sesuai seperti mutasi, penurunan pangkat, atau pemecatan. 3. Pendidikan dan pelatihan, seperti mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota polisi tentang kode etik dan profesionalisme, dan meningkatkan kesadaran dan kecakapan teknis anggota polisi dalam mengerjakan tugasnya. 4. Peningkatan pengawasan, seperti meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan anggota polisi, dan mengadakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja anggota polisi. 5. Kerjasama dengan masyarakat, seperti meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi kasus serupa, dan mengadakan sosialisasi dan kampanye keselamatan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas. 6. Revisi kebijakan, seperti mengkaji ulang kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk mencegah kasus serupa, dan mengadakan revisi kebijakan dan prosedur yang diperlukan. Saya Awinda Cahaya Fajrina dari kelompok 4, pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing, and it don't change. If I had it my way, you would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see